adalah 110.000, maka diketahui barang dagangan akhir, sediaan barang dagangan akhir adalah berapa, diketahui. Maka tabel ini bisa dilengkapi seperti ini. Nah, lengkap. Sediaan barang dagang akhir akan menjadi sediaan barang dagang awal di bulan Februari. Oke. Terus untuk membuat anggaran laba ruginya, ini jualan barang dagang dikurangi harga pokok barang terjual sama dengan margin kontribusi langsung. Terus ada beban-beban variabel, ada kontribusi, terus beban tetap, maka laba ruginya ada di sini. Oke. Ini mengenai perusahaan dagang. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Bagaimana? Saya lanjutkan. Baiklah. Kalau gitu saya lanjutkan dulu. Untuk kegiatan belajar 2 mengenai penyusuran anggaran utang dan neraca. Oke. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang merupakan kewajiban debitur untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor selama waktu tertentu. Utang usaha terjadi akibat membeli barang dagang secara kredit untuk keperluan rutin. Kebalikan dari piutang usaha. Kan kita sudah bahas piutang usaha. Kalau utang dagang terdapat pada perusahaan dagang, kebalikan dari piutang dagang. Untuk macam-macam utang ada kredit modal, wesel bayar, atau utang obligasi. Ini untuk keterangan lebih lanjut silakan teman-teman baca di halaman 6.36 dan 6.37. Sini sudah lengkap penjelasannya. Kegunaan anggaran anggaran utang. Utang jangka pendek untuk keperluan modal kerja, yaitu menjadi harta lancar. Kalau utang jangka panjang untuk keperluan membiayai harta tak lancar atau digunakan untuk investasi. Tujuan kita utang adalah untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Kalau kita punya tambahan uang, kan kita bisa memperluas kegiatan perusahaan kita, semacam itu. Kita bisa melakukan ekspansi. Kalau kita melakukan ekspansi, maka ada produk yang ekonomis, terus terjadi pembelian dan penjualan yang ekonomis, manajemen yang ekonomis, dan pembelanjaan yang ekonomis. Itu kalau kita melakukan ekspansi. Itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama adalah ekspansi. Saat perusahaan berniat melakukan ekspansi, dibutuhkan tambahan modal kerja, maka perusahaan akan melakukan utang usaha. Yang kedua, karena struktur modal. Struktur finansial konservatif vertikal, ada struktur finansial konservatif horizontal. Ini
Kalau vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal utang, modal asing dengan modal sendiri. Ini juga silakan teman-teman baca aja sendiri, ada di halaman 6.43 untuk struktur modal, macam-macam struktur modal. Kemudian langkah dalam menyusun anggaran, yang anggaran utang ini dilakukan oleh bidang keuangan. Terus bekerja sama dengan bidang pembelian rutin. Gitu. Utang jangka panjang dilakukan oleh bidang keuangan bekerja sama dengan bidang produksi. Ini mengenai siapa yang menyusun anggaran utang. Oke. Sekarang kita belajar menyusun anggaran utang. Nah, di sini ada ilustrasi dari PT Bulehai di halaman 6.45. Di situ dianggarkan untuk utang jangka pendek bulan Januari 20.000, bulan Februari 30.000, Maret 40.000. Jumlahnya adalah 90.000. Berdasarkan kebiasaan membayar, di sini seperti yang kita pelajari pada piutang, masih ingat ada syarat pembayaran 5, 20, net 30. Artinya, pembeli mendapat potongan 5% dari barang yang dibeli bila membayar dalam 20 hari sejak barang diterima, paling lambat 30 hari. Oke. Maka di sini dihitung utang usaha yang dibayar. Jadi ini utang usaha yang dibayar ada untuk bulan Februari adalah 50% kali 20.000 punyanya Januari sama dengan 10.000. Terus kan dapat potongan 5%. Potongan 5% dari 10.000 sama dengan 500. Terus pada bulan yang sama berarti 30% kali 20.000. Ini sama dengan 6.000. Maka ini adalah totalnya 15.500 ini utang usaha yang dibayar pada bulan Februari. Kalau bulan Maret gimana? Kalau bulan Maret dia punya Januari, punya Februari, maka Januarinya 20%. Oke. Januarinya 20%, terus Februari dia 50% dikalikan 30.000, terus dia dapat potongan juga 15.000, itu bukan 25.000. Silakan teman-teman perbaiki lagi. Potongan bulan Maret 5% kali 15.000. Oke, sehingga sama dengan 750. Oke, terus 30% kali 30.000 punyanya si Februari. Seret-seret, maka pada bulan Maret dia punya 23.250 utang usahanya yang dibayar. Bulan April juga segitu, bulan Mei juga sebenarnya bulan Maret ya, karena yang diketahui bulan April kan berarti punyanya Februari sama Maret, bisa dihitung. Bulan Mei juga seperti itu. Maka ini cara menghitungnya. Dengan demikian seluruh utang usaha yang dibayar adalah, apakah saya tulis di sini? Iya. Seluruh utang usaha yang dibayar adalah 15.500 punyanya Februari, 27.250 punyanya